Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuji Fatimah, NIM 2022 4064055135. Saya dari kelas 4C. Di sini saya akan menyampaikan materi pertemuan 3. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan selaku dosen mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai teori behaviorisme. Teorinya itu belajar adalah aktivitas yang terjadi di dalam pikiran dan dapat disimpulkan hanya dengan perilaku yang diamati. Perilaku yang dibentuk oleh kemungkinan penguatan untuk membentuk respon yang diinginkan. Perubahan terjadi karena adanya penguatan atau stimulus atau dorongan. Stimulus yang diberikan harus yang positif untuk memperkuat respon dan penguatan yang negatif untuk siswa yang memiliki perilaku yang menyimpang. Penguatan positif seperti memberikan hadiah dan penghargaan, dan penguatan negatif berupa teguran dan hukuman yang wajar bagi siswa. Teori yang kedua adalah teori pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Atkinson dan Shiffrin. Teorinya belajar adalah menyediakan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Ada 3 jenis penyimpanan. Yang pertama, register sensorik untuk menerima informasi. Yang kedua, memori jangka pendek atau memori kerja untuk menahannya sementara. Dan yang ketiga, memori jangka panjang untuk menyimpan informasi tanpa batas. Yang ketiga, teori perilaku kognitif yang dikemukakan oleh Robert Gaffney. Teorinya, pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Yang kedua, jenis keterampilan yang berbeda, misalnya konsep, aturan, dan pemecahan masalah, memerlukan kondisi belajar yang berbeda. Yang ketiga, pembelajaran mencangkup 9 peristiwa pembelajaran yang berbeda sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan dan pendekatan hierarki keterampilan yang menyajikan keterampilan sederhana dan membangun keterampilan yang kompleks. Yang keempat, teori sistem dan desain pembelajaran sistematis yang dikemukakan oleh Gaffney dan Briggs. Teorinya, belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengenalan informasi dan teori behavioral kognitif. Kedua, sebuah sistem pembelajaran dirancang dengan menyatakan tujuan, sasaran, melakukan analisis tugas untuk mengatur urutan pembelajaran, pencocokan, penilaian, dan instruksi untuk tujuan, membuat bahan, dan pengujian lapangan, dan merevisi bahan. Selanjutnya, implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme ketika yang pertama, keterampilan dan konten yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak ambigu, dan respon perilaku tertentu dapat mengindikasikan pembelajaran. Yang kedua, siswa membutuhkan bimbingan atau latihan individu untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan persyaratan. Yang ketiga, siswa perlu memperoleh keterampilan secepat dan seefisien mungkin. Yang kelima, teori aktivisme sosial yang dikemukakan oleh John Dewey. Teorinya, belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial. Yang kedua, perkembangan peserta didik didorong melalui aktivitas langsung yang terhubung dengan isu dan masalah dunia nyata. Yang ketiga, kurikulum sekolah harus muncul dari minat siswa dan diajarkan sebagai topik yang terintegrasi, bukan sebagai keterampilan yang terpisah. Yang keenam, teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Teorinya, belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Yang kedua, siswa belajar baik melalui tindakan yang mereka lakukan atau engaging learning, atau melalui mengamati orang lain, yaitu vicarious learning. Ketiga, siswa belajar melalui pemodelan seperti guru atau sesama siswa. Yang keempat, motivasi untuk belajar dan bertahan pada tugas belajar dibentuk oleh kepercayaan diri siswa
atau kepercayaan pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan tindakan yang diperlukan untuk belajar. Yang ketujuh, teori scaffolding yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky. Teorinya, belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Orang dewasa disebut ahli dan anak-anak disebut pemula memandang dunia secara berbeda. Perbedaan di antara mereka adalah zona perkembangan proksimal. Orang dewasa mendukung pembelajaran melalui scaffolding atau membantu anak mengembangkan apa yang mereka telah ketahui. Yang kedelapan, teori perkembangan anak yang dikemukakan oleh Jean Piaget. Teorinya, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Anak melalui tahapan perkembangan kognitif atau sensorik motor, pro-operasional, konkret, dan operasional formal dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika mereka menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, mereka mengalami ketidakseimbangan. Mereka merespon dengan asimilasi atau menyesuaikannya dengan pandangan mereka. Atau akomodasi, yaitu mengubah pandangan mereka. Yang kesembilan, teori discovery learning yang dikemukakan oleh Jerome Bruner. Teorinya, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak lebih mungkin untuk memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungan. Guru mendukung pembelajaran penemuan dengan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan memanipulasi objek dan melakukan percobaan. Yang ke-10, teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner, yaitu belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada mode kecerdasan yang disukai oleh siswa. Yang terakhir, implikasi teori inquiry terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teknologi inquiry ketika konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks. Guru merasa bahwa kegiatan visual langsung sangat penting untuk membantu siswa melihat bagaimana konsep diterapkan pada masalah dan isu dunia nyata. 2. Guru ingin mendorong kolaborasi atau mengizinkan cara belajar alternatif dan menunjukkan kompetensi. Guru ingin menggunakan model dan model diri untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, ada waktu untuk memungkinkan eksplorasi tidak terstruktur untuk memotivasi siswa dan membantu siswa menemukan minat mereka sendiri. Sekian penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.